Apakah neraka itu ada? Sebelum kita menjawab ada atau tidaknya neraka, kita perlu mengetahui apa itu neraka. Mana sorgawi? Wahyu pasal 20. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Apakah neraka itu ada? Sebelum kita menjawab ada atau tidaknya neraka, kita perlu mengetahui apa itu neraka. Neraka berasal dari bahasa Yunani, yaitu Hades atau Gehenna, yang kemudian dalam bahasa Ibrani disebut dengan Sheol, yang berarti dunia orang mati atau wilayah orang mati. Jikalau kita kembali kepada kitab suci yang kudus, salah satu tokoh yang paling banyak berbicara mengenai neraka adalah Tuhan Yesus sendiri, Raja Mesias kita. Dalam Lukas 12 ayat 5, Tuhan Yesus pernah berkata, "Takutilah dia yang setelah membunuh, ia mempunyai kuasa untuk melemparkan jiwa atau orang ke dalam neraka." Lalu mengapa neraka itu diadakan atau diciptakan?
Sebelum lebih jauh, kita perlu mengetahui bahwa surga maupun neraka bukanlah suatu tempat khusus tertentu sebagaimana yang sering kali dipikirkan oleh banyak orang. Melainkan surga maupun neraka merupakan suatu keadaan yang berbanding terbalik. Disebut surga itu merujuk kepada kondisi di mana kita dapat bertemu dan berdamai dengan Allah yang Maha Kudus dalam kedamaian yang abadi. Sedangkan disebut neraka itu merujuk kepada keadaan di mana kita akan menderita dan penuh sengsara karena kita jauh dan terpisah dengan Allah. Dan yang paling penting, Tuhan tidak pernah menciptakan atau mengadakan neraka bagi manusia, melainkan bagi iblis atau malaikat yang telah memberontak kepada Allah. Karena tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk berkuasa, tinggal dan diam di atas bumi ini untuk tujuan yang kekal. Namun, dosa nenek moyang atau dosa manusia telah merusak semuanya, di mana dosa inilah yang membuat kita mengalami kematian dan juga terpisah dengan Allah. Karena upah dosa adalah maut menurut Roma 6 ayat 23. Yang artinya semua keturunan Adam dan seluruh manusia harus mengalami neraka oleh karena keberdosaan kita. Di mana keberdosaan kita ini membuat kita terpisah dan jauh dari Allah dan tidak dapat bertemu dengan Allah yang Maha Kudus itu. Tapi jangan khawatir, Allah yang Maha Kuasa oleh karena kasih-Nya telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus. Di mana bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, kita akan dikuduskan dan dibenarkan dan tentunya tidak akan mengalami kematian kekal atau neraka. Jadi jikalau beliau berkata tidak mungkin dong Allah begitu rela membiarkan anak-anaknya masuk ke dalam neraka dan mengalami penderitaan kekal. Betul, justru karena Allah yang Maha Kasih itu tidak rela anak-anaknya menderita, maka Ia memberikan satu solusi, yaitu Yesus Kristus yang dihadiahkan bagi dunia ini. Sehingga Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi, kalau kamu mau sampai dan datang kepada Bapa dan mengalami surga, tentu harus melalui Yesus dengan beriman dan percaya kepadanya. Jadi, jikalau kamu tetap masuk neraka, itu bukan karena Allah dengan rela begitu membiarkanmu masuk neraka karena Ia telah memberikan jalan dan satu-satunya solusi bagi dunia. Tapi kamu masuk neraka oleh karena dosa-dosamu sendiri dan ulahmu dengan menolak penawar yang diberikan oleh Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi datanglah dan percayalah kepada Kristus jika kamu mau bersatu, berdamai di dalam keabadian dengan Allah yang sejati. Tuhan memberkati. Mana Sorgawi.